Sudah hadir di studio kita ada Mr. Jarnawi ya, itu lebih akrabnya gitu ya. Kita akan ngobrolin terkait dengan road to seleksi jenjang nasional anugerah ASN ya untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama terbaik di Provinsi Bengkulu. Biar pendengar kita tahu gitu Pak, dari ibaratnya road to seleksi jenjang nasional anugerah ASN, mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu. Ini apa gitu? Sebenarnya anugerah ASN ini dilakukan setiap tahun oleh Kemenpan RB Republik Indonesia. Nah, tapi tahun 2023 yang lalu itu ada perubahan yang signifikan. Kalau selama ini seleksi anugerah ASN-nya itu artinya ASN terbaik di setiap daerah itu hanya kategorinya pokoknya apapun dia, misalkan itu dari pejabat eselon 2, eselon 1, kemudian guru, bidang, itu hanya satu kategori. Pokoknya dia yang memang betul-betul terbaik dari provinsi itu diutus ke nasional untuk diseleksi nasional. Dan itu sudah tahapannya sudah melewati tahapan yang sangat ketat. Nah, tapi di tahun 2023 yang lalu itu anugerah ASN ini betul-betul dikategorikan beda-beda. Jadi untuk yang eselon 1 misalkan para pejabat Sekda, kemudian eselon 2 para pejabat OPD kepala dinas, kemudian untuk pengawas para KB administrator itu para kasih. Jadi betul-betul dibedakan jenjang anugerah ASN itu. Makanya di tahun ini kita bisa masuk itu karena memang dari beberapa daerah itu mengutus dari jenjangnya, misalkan dari seleksi OPD misalkan kepala dinasnya, JPT pertamanya itu diseleksi dari 514 kabupaten kota ditambah dengan JPT yang ada di kementerian kayak asisten deputi misalkan. Nah itu kita itu bersaing antar kepala dinas seluruh Indonesia, kemudian antar asisten deputi misalkan di kementerian itu untuk diseleksi rekam jejaknya apa saja yang pernah dilakukan yang bisa berdampak banyak kepada masyarakat atau berdampak pada kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kalau kepala dinas berarti dia dalam dataran kebijakan. Kalau dia administrator berarti dalam hal melaksanakan teknis yang dilakukan oleh OPD ataupun dinas yang terkait. Nah, itulah yang membuat anugerah ASN 2023 ini dibilang betul-betul melihat kategori yang mana setiap tingkatan itu yang terbaik. Nah, inilah yang membedakan anugerah ASN sebelumnya. Kalau sebelumnya itu campur aduk, pokoknya dia menjadi yang terbaik di setiap provinsi. Tapi kalau tahun ini membedakannya adalah dia berdasarkan kategori yang terbaik. Iya. Oke. Sebelum sampai ke sini, Pak Jar kok ini Pak Jar. Nah, itu awalnya seperti apa? Sebenarnya setiap pemerintah daerah itu merekomendasikan. Ada rekomendasi ya. Misalkan JPT Pratama, ini siapa yang mau diutus untuk mengikuti seleksi tingkat daerah terlebih dahulu. Kemudian misalkan para kabit administrator, ini siapa yang mau diutus untuk direkomendasikan. Nah, dan alhamdulillah tahun 2023 itu Pak Sekda melalui BKDPSDM itu memberikan rekomendasi kepada kita untuk mengikuti seleksi ini jenjang daerah terlebih dahulu. Belum kita bicara nasional, karena kita akan bersaing dulu antar kabupaten kota seperti Bengkulu. Bapak satu-satunya dari Bengkulu. Satu-satunya dari provinsi Bengkulu. Luar biasa ya. Namanya kau ya Pak ya. Yang paling besar itu adalah membranding kabupaten sebenarnya. Kalau personal itu mengikuti. Ketika kita itu ingin membranding bahwa ada kegiatan di pemerintah daerah, itu tujuan utama kita. Ya. Habis itu dia turun. Ini soal ini siapa? Dia jadi mana? Oh, berarti di dinas ini. Kalau misalkan saya di Kominfo, kemudian siapa kepala dinasnya? Itu langsung orang tadi gitu ya. Untuk menginspirasi kawan-kawan ASN itu harus punya pilihan tadi ataupun fondasi gitu ya. Apapun yang kita bangun harus fondasinya. Berarti gimana mau melompat kalau tidak ada pijakan gitu ya? Iya. Jadi kalau pijakan misalkan infrastruktur kita sudah selesai, ada yang dulu fondasi selesaikan dengan infrastruktur kita. Lalu kita bicara tentang pemerintahan digital. Bagaimana setiap OPD punya website, punya fanpage, gitu ya. Camat juga karena camat juga sama. Yang paling berdampak paling besar, kenapa pelayanan publik kita itu terbaik di sini? Karena ada pelayanan digitalisasi yang kita layani.
Karena semua kantor cabang tinggal memaksimalkan. Makanya kita di dalam tahun kemarin sebenarnya kita menghargai mana OPD yang memaksimalkan digitalisasi, memanfaatkan media sosial, websitenya yang sudah kita buat dengan maksimal. Sampai kita bersama kita apresiasi gitu ya. Awardnya. Ada awardnya. Kaur, tapi ini Provinsi Bengkulu, dan jadi ketika nama Kaur itu menggaung, nama Bengkulu itu menggaung, ini menjadi satu catatan sejarah sendiri bagi kita. Sukses terus Pak Jarod, teruslah berbuat, teruslah berkarya untuk Kabupaten Kaur lebih maju.